terlibat di dalam muktamar yang akan datang, dan kemudian berupaya untuk menghentikan atau menyingkirkan saya dengan sebelum muktamar. Dan hal itu dilakukan dengan menggunakan, saya kalau boleh memakai istilah yang lebih tandas, dengan manipulasi posisi Suriah dalam hal Rais Am untuk membuat keputusan sepihak memberhentikan ketua umum. Tadi malam, mulai sore sampai malam dilakukan pertemuan Suriah, dan di situ dibicarakan kehendak untuk memberhentikan saya. Bahkan sejak di awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada keinginan untuk memberhentikan saya, dan kemudian dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi kehendak itu dengan tanpa memberikan kesempatan kepada saya memberikan klarifikasi terbuka. Ya, seperti saya katakan tadi, keputusannya adalah keputusan sepihak oleh Suriah, dalam hal ini Rais Am. Nah, saya melihat ini bukan hanya soal jabatan saya sebagai ketua umum, ya. Karena sebetulnya saya juga tidak keberatan apabila saya sudah sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum, termasuk di forum-forum Kombes, di dalam kegiatan-kegiatan resmi organisasi, bahwa saya persilahkan siapa saja yang ingin maju sebagai calon ketua umum, dan saya persilahkan kepada baik PWNU maupun BCNU untuk menimang-nimang calon atau kandidat yang diinginkan yang lebih baik dari saya. Tentu itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan, ya. Tapi masalahnya dalam krisis yang terjadi saat ini terkait dengan PBNU, ada beberapa hal yang sangat berbahaya sebagai presiden bagi keutuhan organisasi secara keseluruhan. Yang pertama adalah soal mekanisme dan prosedur, bahwa upaya yang dilakukan untuk secara sepihak oleh Suriah dalam hal ini Rais Am memberhentikan saya tidak dilakukan dengan cara, dengan prosedur yang benar, yang objektif dan adil, karena sangat sepihak. Dan kedua, substansi dari narasi-narasi yang digunakan untuk menjustifikasi kehendak itu, ini juga bukan narasi-narasi yang valid. Saya bisa katakan bahwa seluruhnya merupakan narasi-narasi yang cenderung bersifat fitnah sebetulnya. Tetapi saya tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Padahal di dalam ADRT dan peraturan perkumpulan yang telah kita sepakati dan kita sahkan, seseorang bisa diberhentikan secara tidak hormat. Diberhentikan secara tidak hormat. Kalau berhenti secara hormat itu kalau mengundurkan diri dan lain-lain. Tapi diberhentikan secara tidak hormat itu hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu misalnya tindakan mencemarkan nama baik organisasi, melakukan tindak pidana, kemudian merugikan organisasi secara material,
kemudian melakukan perlawanan hukum terhadap organisasi. Nah, ini tindakan-tindakan ini yang bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan. Nah, tentu saja bahwa agar alasan-alasan itu sah, maka harus dibuktikan bahwa tindakan-tindakan itu memang sungguh dilakukan oleh yang bersangkutan. Maka satu proses pembuktian yang benar, objektif juga harus dilakukan. Dan itu berarti juga yang bersangkutan harus diberi hak untuk melakukan klarifikasi secara terbuka, sehingga seluruh pertimbangannya bersifat objektif. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, beberapa hari ini, dan terutama hari ini, warga NU tentunya, saya, Anda sekalian, dan para netizen beredar di luas, di grup-grup, dan termasuk grup-grup umum yang mungkin di dalamnya ada orang NU sebagai bentuk sindiran. Artinya dalam kronik yang akan saya sampaikan, warga NU terdampak, dibully tentu ya, menunjukkan kelabilan atau kegoyangan di dalam pucuk pimpinan Nahdlatul Ulama. Kita mengetahui bahwa rapat-rapat besar pada pertengahan November 2025 mengemuka dua sumbu konflik utama yang memanas. Yang pertama adalah dugaan pelanggaran keuangan dan audit. Ini yang kemudian nanti memunculkan surat bahwa pada tanggal 8 September pada tahun 2025, Rois Am dan Katib Am menerbitkan surat permintaan laporan keuangan yang langsung kepada Bendahara Umum PBNU atau Bendum. Bendum merespon dengan menunjuk kantor angkutan publik atau KAP secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan ketua umum. Pihak pendukung ketua umum menilai bahwa proses auditing ini cacat prosedur karena auditor tidak pernah berkomunikasi dengan ketua umum sebagai penanggung jawab tata kelola organisasi yang dinilai melanggar standar atau SA 260 dan 240. Dan kontroversi berlanjut ketika narasumber PBNU menjadikan agen Zionis, diduga sebagai agen Zionis dalam AKN NU karena masuk ke dalam klausul surat yang kemudian diterbitkan, yang mengundang narasumber yang diduga terkait dengan jaringan Zionisme internasional. Nah, ini terjadi di tengah geopolitik yang sensitif terkait genosida terhadap Palestina pada waktu itu. Terjadi perang dan sebagainya. PBNU kemudian justru kok mengundang orang-orang dalam AKN NU sebagai salah satu bentuk pengkaderan resmi puncak, mengundang orang-orang yang terindikasi sebagai agen Zionis. Ini yang kemudian juga dijadikan dasar di dalam ancaman pemecatan atau pemakzulan. Berikutnya pada peristiwa 2025 masih di November, terdapat rapat harian Suriah PBNU sebagai puncak eskalasi di mana pada hari Kamis 20 November 2025 pukul 17 sampai 20 WIB bertempat di Hotel Alston City Jakarta dengan 37 peserta dari 53 pengurus harian Suriah. Pimpinan rapat yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar menerbitkan sebuah putusan yang saya kira cukup krusial, bahwa rapat ini menghasilkan putusan yang sangat keras, sekali lagi sangat keras, terhadap kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Saquf atau Gus Yahya, di mana dalam rapat ini membidik isu Israel, di mana rapat memutuskan bahwa mengundang narasumber terkait jaringan Zionisme melanggar nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan muqaddimah konon asasi. Tindakan ini dianggap memenuhi unsur pemberhentian fungsionaris karena mencemarkan nama baik perkumpulan. Pada waktu itu, seingat kita, Kiai juga sempat mengajukan permohonan maaf karena tidak tahu begitu ya. Tapi ini kemudian dijadikan dasar sebagai ancaman pemecatan. Kemudian isu keuangan, pihak Suriah menyatakan bahwa tata kelola PBNU mengindikasikan pelanggaran hukum secara syarat dan anggaran rumah tangga pasal 97 dan 99 yang membahayakan eksistensi badan hukum NU.
kemudian mengeluarkan ultimatum memutuskan bahwa Kiai Yahya Khalil Stakuf harus mundur atau mengundurkan diri dalam waktu 3 hari. Jika tidak, rapat harian Suriah memutuskan memberhentikan beliau sebagai Ketua Umum PBNU. Nah, kemudian menyikapi hal tersebut sebagai salah satu respon atau counter move, PBNU dalam hal ini pihak Tanfidziyah melakukan rapat, yaitu pada surat yang tertanggal 21 November 2025, kemudian waktu rapatnya Sabtu 22 November 2025 jam 19, kemudian bertempat di Hotel Novotel Samantor, Surabaya. Tujuannya mengundang Ketua Pengurus Wilayah PW Nahdlatul Ulama se-Indonesia, agenda rapat koordinasi. Nah, dalam konteks ini, surat ini ditandatangani oleh Wakil Ketua yaitu Haji Amin Said Husni dan Wakil Sekjen yaitu Faisal Saimima, bukan oleh Ketua Umum, dan diterbitkan sehari setelah ultimatum dari Suriah. Lokasi rapat di Surabaya dan relevan dengan narasi pemanggilan Ketua Umum oleh Rais Am ke Surabaya sebelumnya. Rapat ini kemudian diketahui juga diselenggarakan secara daring dan memunculkan beberapa hal yang cukup kontroversi. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian dari peristiwa kronologi dua peristiwa tadi yang dijadikan dasar pengancaman pemecatan Tanfidziyah ini menunjukkan apa? Bahwa sedang terjadi krisis kepemimpinan atau mosi tidak percaya di tingkat tertinggi NU. Suriah PBNU secara resmi meminta Ketua Umum PBNU mundur dan diberhentikan karena 2 pelanggaran berat, menghadirkan narasumber pro-Zionis, walaupun tadi sudah saya sampaikan sempat meminta maaf, dan kelihatannya warga NU juga tidak memandang itu hal yang signifikan, dan dugaan pelanggaran tata kelola keuangan ini yang kemudian justru menjadi pertanyaan keuangan apa dan bagaimana ya. Di sisi lain, kubu Tanfidziyah atau Ketua Umum menilai adanya upaya sistematis dan persengkokolan untuk mendiskreditkan Ketua Umum melalui audit yang cacat prosedur dan politisasi isu. Nah, dalam hal ini yang terlibat adalah pihak penuntut yaitu Suriah dipimpin oleh Rais Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar dan jajaran Suriah yang hadir dalam rapat di Jakarta. Pihak terlapor yang tertuduh adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU. Dalam hal ini, bendahara dan sekjen dituduh oleh analis pendukung ketum melakukan manuver sepihak terkait audit dan penyebaran isu, sementara Tanfidziyah pendukung Haji Amin Said dan Husni dan Faisal Samina mengkonsolidasikan kekuatan PBNU melalui rapat di Surabaya. Kejadian ini ada di 2 tempat, yaitu Jakarta, Hotel Aston City, tempat rapat Suriah yang mengeluarkan keputusan pemecatan, yang kedua di Surabaya yaitu Hotel Novotel Samantor, tempat rapat koordinasi Tanfidziyah dengan PBNU se-Indonesia yang mungkin menjadi basis konsolidasi pertahanan dan respon terhadap keputusan Suriah. Ini terjadi sebagai sebuah puncak krisis ya dari tanggal 20 sampai 22 November 25, di mana tanggal 20 November 25 terdapat ultimatum pemecatan keluar dari rapat Suriah, yang kedua 21 November 2025 penerbitan undangan konsolidasi Tanfidziyah, yang ketiga adalah 22 November 2025 batas waktu atau hari kedua dari ultimatum 3 hari sekaligus jadwal rapat koordinasi di Surabaya. Mengapa ini terjadi? Konflik pecah karena akumulasi 2 faktor utama. Yang pertama adalah ideologis atau prinsipal. Pihak Suriah menilai Ketua Umum melanggar prinsip dasar organisasi atau khitoh dan konun asasi dengan melibatkan anasir Zionis Israel dalam kaderisasi yang dianggap mencoreng nama baik NU di tengah isu genosida. Kemudian yang kedua adalah mengapa ini terjadi adalah analisa manajerial atau hukum, adanya sengketa hasil audit keuangan di mana Suriah melihat indikasi pelanggaran syarak dan hukum, sementara Ketua Umum melihat audit tersebut sebagai pemufakatan jahat dan fitnah yang tidak memenuhi standar audit profesional untuk menjatuhkan Ketua Umum. Nah, dalam hal ini pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui jajaran Tanfidziyah menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya risalah rapat harian Suriah tertanggal 20 November 2025 dan dinamika internal organisasi yang terkini. Dan dalam hal itu perlu dicatat beberapa kronologi. Kita simpulkan, pertama, indikasi pemufakatan jahat sejak September
2025 dengan ketegangan saat ini bermula dari adanya indikasi gerakan terkoordinasi untuk menjatuhkan kredibilitas Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ini bermula pada tanggal 8 September 2025 terbit surat permintaan laporan keuangan yang ditandatangani Rois Am dan Khatib Am langsung kepada Bendahara Umum tanpa melalui Ketua Umum sebagai mandataris muktamar. Tindakan ini melanggar tata kelola administrasi karena melangkahi struktur kepemimpinan tertinggi eksekutif. Yang kedua, bahwa audit cacat prosedur dan pelanggaran etik. Bendahara Umum merespon surat tersebut dengan menunjuk kantor angkutan publik atau KAP secara sepihak tanpa koordinasi dengan Ketua Umum. Ini yang dugaan karena berdasarkan beredar dan itu menjadi sikap ya. Menjadi sikap tanfidiyah. Proses audit ini kemudian dianggap cacat fundamental karena auditor tidak pernah berkomunikasi atau meminta klarifikasi kepada Ketua Umum selaku penanggung jawab tata kelola yang merupakan pelanggaran berat terhadap standar audit atau SA 260 dan 240. Hasil audit yang prematur dan sepihak ini kemudian dijadikan senjata untuk mendiskreditkan Ketua Umum. Bahwa politisasi isu Zionisme yang ketiga terkait tuduhan pelanggaran terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional atau AKN NU, perlu ditegaskan bahwa PBNU memegang teguh konun asasi. Tuduhan bahwa narasumber AKN NU terkait dengan jaringan Zionisme internasional adalah klaim sepihak yang digunakan untuk membunuh karakter. PBNU konsisten membela Palestina dan menolak genosida. Namun, tuduhan ini digunakan secara politis untuk menjatuhkan reputasi Ketua Umum. Yang keempat, penolakan keputusan rapat harian Suriah 20 November 2025, PBNU menyatakan bahwa keputusan rapat harian Suriah pada 20 November 2005 di Hotel Aston City, Jakarta, yang memberikan ultimatum mundur 3 hari atau pemberhentian kepada Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf adalah tindakan inkonstitusional dan batal demi hukum. Rapat harian Suriah tidak memiliki kewenangan membatalkan mandat muktamar melalui mekanisme sepihak tanpa proses tabayun yang sah dan mekanisme permusyawaratan tertinggi. Yang kelima, terakhir, bahwa konsolidasi organisasi menyikapi situasi genting ini, PBNU menggelar rapat koordinasi pada Sabtu 22 November 2025 di Surabaya, mengundang seluruh pengurus wilayah NU PBNU se-Indonesia untuk merapatkan barisan dan menjaga keutuhan organisasi dari upaya perpecahan. Para pemirsa sekalian, bahwa dari beberapa kejadian ini kita melakukan analisis secara sudut pandang legal opinion ya. Pertama, bahwa berdasarkan anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART Nahdlatul Ulama, maka kita bisa melakukan analisis tata organisasi terkait sengketa ini. Yang pertama adalah bahwa satu, kedudukan setara mandataris muktamar. Dalam struktur PBNU, hasil muktamar seperti Muktamar Lampung 2021, Rais Am dan Ketua Umum Tanfidiyah dipilih secara langsung melalui mekanisme yang berbeda di dalam forum muktamar atau lembaga permusyawaratan tertinggi, di mana karena keduanya mendapatkan mandat langsung dari muktamar, maka secara de jure Rais Am tidak memiliki kewenangan absolut untuk memecat Ketua Umum secara sepihak, hanya melalui rapat harian Suriah. Pencabutan mandat seorang Ketua Umum harus melalui forum yang setara atau mendekati forum pemberi mandat, yaitu Muktamar Luar Biasa atau MLB, atau minimal keputusan rapat pleno gabungan, yaitu Suriah dan Tanfidiyah, setelah melalui proses peringatan yang sah. Yang kedua, yaitu cacat kewenangan forum rapat harian versus rapat pleno atau MLB, di mana dokumen risalah rapat yang beredar menunjukkan keputusan diambil dalam rapat harian Suriah, di mana rapat harian Suriah berwenang membahas mengenai kebijakan, keagamaan, dan pengawasan umum. Namun keputusan strategis organisasi seperti pemberhentian mandataris muktamar melampaui kewenangan rapat harian. Pasal pemberhentian seperti yang dikutip dalam risalah pasal 8 Perkum nomor 13 tahun 2025 biasanya mensyaratkan verifikasi faktual dan pembelaan diri. Keputusan memecat ketum di forum rapat harian adalah abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, pelanggaran atas tabayun dan hak pembelaan diri.
Dalam dokumen kronologi yang disebutkan bahwa Ketua Umum dipanggil ke Surabaya namun tidak dilibatkan dalam klasifikasi audit sejak awal. Bahwa dalam hukum organisasi NU, setiap pengurus yang diduga melakukan kesalahan berhak mendapatkan surat peringatan SP1, SP2, SP3 dan hak membela diri atau tabayun. Ultimatum mundur dalam 3 hari atau dipecat tanpa mendahului SP resmi, dan forum pembelaan diri dalam forum pleno adalah penyelenggaraan terhadap due process of law dalam organisasi. Meskipun ini tidak dilakukan Suriah kepada Tanfidiyah, banyak netizen yang menganggap ini merupakan karma ya, ketika Tanfid itu memecat sepihak kepada Kiai Haji Imaduddin Usman waktu itu, seingat saya, dan Kiai Marzuki Mustamar juga tanpa melalui proses ultimatum SP1 SP2. Ada yang menganggap bahwa ini adalah salah satu bentuk bandakala ya. Ya inilah yang terjadi. Apakah ini masuk dalam kategori bakadzalika yuwalli ba'du dzaliman ba'du bima kanu yaksibun, wallahu a'lam bishawab. Yang keempat adalah bahwa gugurnya dalil pelanggaran syara. Akibat cacat prosedur audit, Suriah menggunakan dalil pelanggaran hukum syara berdasarkan temuan audit. Karena proses audit terbukti melanggar standar audit SA 260 dan 240 dengan tidak mengkonfirmasi auditi atau ketua umum sebagai pihak yang diaudit, maka hasil audit tersebut tidak sah dijadikan alat bukti hukum. Tuduhan melanggar syarat menjadi tidak berdasar atau prematur karena dibangun atas data yang cacat prosedur. Kesimpulannya bahwa tindakan rapat harian Suriah pada 20 November 2005 adalah batal demi hukum. Ketua Umum Tanfidiyah Kiai Haji Yahya Khalil Saquf secara sah masih memegang jabatan hingga adanya keputusan dari forum tertinggi atau muktamar luar biasa yang digelar sesuai konstitusi NU. Upaya pemberhentian ini dapat dikategorikan sebagai tindakan insubordinasi terhadap hasil muktamar sebelumnya. Ya, walaupun pihak Tanfidiyah mengecewakan dalam hal Ba'alawi sekali lagi, tapi dalam hal ini saya kira ya patut mendapatkan pledoi ya. Yang demikian seharusnya, karena tata organisasi analisisnya seperti itu berdasarkan kronik yang ada. Banyak juga komentar-komentar lain dari sahabat-sahabat di grup-grup yang sangat mencintai NU, teman-teman sekalian, walaupun mereka tidak duduk di kursi struktural ya, mereka mencintai NU biruh bidam ya. Ini juga sekalian tadi salah satu bentuk koreksi. Yang kedua adalah koreksi, kok muktamar Lampung menghasilkan yang seperti ini, ada apa dengan PW dan PJ sekalian menghasilkan yang seperti ini patut disayangkan. Itu yang beredar ya. Yang beredar lagi yang lainnya adalah kok jelang muktamar kok caranya begini. Kemarin ada tuduhan bahwa kontradiksi terhadap Ba'alawi itu dalam rangka untuk merebut kedudukan Tanfid dan Suriah. Itu salah, itu fitnah jelas ya. Yang nyata-nyata ternyata Suriah sendiri yang memecat dengan alasan yang menurut saya yaitu tadi due process of law dalam organisasi, bahwa secara sudut pandang ADART hasil muktamar tidak bisa hasil muktamar kecuali para muktamirin. Tapi sekali lagi muktamirin kok menyusun jajaran yang seperti ini 5 tahun kita sudah ya seperti inilah. Kita lihat sendirilah, kalian nilai sendirilah ya hasil perjalanan. Saya tidak punya hak untuk menilai organisasi besar yang kita cintai ini, tetapi berdasarkan kronik yang ada, inilah hasilnya, inilah nyatanya bahwa sekalipun ada surat ada surat ancaman pemecatan dalam waktu 3 hari tadi, itu otomatis itu batal demi hukum ya, berdasarkan kronik dan aturan yang ada. Saya kira itu, saya tunggu responnya dari teman-teman sekalian, dan ini hari ini menjadi diskusi yang meledak di berbagai grup WA ya, dan bahkan grup Zoom atau di video call dan sebagainya, menjadi diskusi-diskusi yang saya kira di luar juga kita mendapatkan catatan yang minor di grup-grup yang nggak ada kaitan dengan NU tapi sudah orang NU, misalnya di grup pendidikan dan sebagainya, itu di share yang seperti berita-berita yang seperti ini kan, saya kira yang kita yang di bawah juga menjelaskannya bingung gitu ya. Tapi terlepas apapun itu sudah menjadi konsumsi publik, sudah beredar luas, dan
Ini tentu butuh sudut pandang seperti apa yang saya lakukan saat ini. Jadi para pengurus NU walaupun ada pemecatan itu berdasarkan analisa saya, sekali lagi itu batal demi hukum. Kiai Yahya ya walaupun tidak memuaskan ya secara saya pribadi, tapi beliau masih berhak, beliau masih menjadi ketua PBNU, ketua Tanfid, menganulir seruan dari Rois Suriah atas rapat hariannya. Saya kira tadi bisa disimak dari penjelasan tadi. Demikian dari teman-teman sekalian, sekali lagi responnya sebagai bukti cinta kita kepada NU dan terus kawal NU apapun yang terjadi. Dan kita sekali lagi 5 tahun terakhir tertinggal, dikelabui ya. Dikelabui dari apa ya, dari isu-isu iming-iming iming-iming otoritas yang ada. Demikian, terima kasih. Kita kawal dan kita ikuti perkembangan selanjutnya. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.